Yakin betul dengan ini ya? Awas, ini rahasia. Saya hanya bagi di antara kita saja ini. Ya, penting ini. Zikir disebutkan juga di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Itu di antara fungsinya bisa mempertajam pemikiran, meningkatkan kecerdasan. Yakin betul dengan ini ya? Awas, ini rahasia. Saya hanya bagi di antara kita saja ini. Ya, penting ini. Nah, ini. Mempertajam pemikiran, analisis, dan meningkatkan kecerdasan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka itu yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ulul albab. Ulul albab pertama, siapa ulul albab itu? Ulul albab. Secara bahasa, ulul albab ini ulu pemilik. Albab jamak dari kata lubun. Apa itu lubun? Lubun itu inti terdalam dari sesuatu. Esensi yang paling dalam dari sesuatu. Saya gambarkan ini supaya mudah dipahami. Anda pernah lihat kelapa? Baik. Kalau sudah pernah lihat kelapa, pernah kupas kelapa? Kalau belum pernah kupas kelapa, pernah lihat orang kupas kelapa? Baik. Ketika dikupas, kulit luarnya terbuka, yang muncul apanya? Batok kelapa. Baik ya? Batoknya masih keras. Kalau batoknya dibuka, yang muncul apa? Daging kelapa, daging terluar. Pernah ketika Anda membelah kelapa dari daging itu, di dalamnya itu ada cairan yang putih, bening. Pernah lihat? Itulah lub namanya. Yang terdalam. Terdalam sesuatu. Jadi kalau Anda ambil pemaknaan ini kepada pemahaman sesuatu, nanti kalau saya jelaskan tentang sesuatu, ada orang menerangkan tentang sesuatu hal, baru satu kalimat, oh dia sudah paham, ini maksudnya ke sini nih. Ada yang cuma paham kulitnya saja, luarnya saja. Mak ngerti dia kemana arah pembicaraan ini, intinya mau kemana gitu. Tapi ada orang-orang yang saat diucapkan satu kalimat, dua kalimat dia paham, oh ini arahnya maksudnya ke sini. Oh ini fungsinya ke sini. Oh ini perangkatnya, ini yang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan lub. Orang yang memiliki lubun disebut dengan ululubbin. Jamaknya disebut dengan ulul albab. Nah, orang kalau sudah mendapatkan Quran dalam jiwanya, maka masalah apapun yang dihadapkan pada dirinya, dia akan langsung paham kemana arahnya. Di siapapun yang bicara. Datang bicara si fulan, oh ini maksud pembicaraan dia. Datang ke satu pelajaran, oh ini maknanya ke sini. Mendengar satu statement, bagi sementara orang maksudnya mungkin kelihatan begini, tapi bagi dia, oh yang dia maksudkan bukan itu, yang dia maksudkan adalah yang ini. Sehingga kesimpulan yang diambil pada orang-orang seperti ini adalah kesimpulan yang pasti sifatnya. Dia begitu mendengar keterangan, oh maksudnya ini nih. Jadi ketika dia memberikan respon, responnya akan langsung pada tujuan yang dibutuhkan. Secara singkat, orang-orang yang hafal Quran akan cenderung tajam analisanya dan meningkat kecerdasannya. Dan teman-teman, ini sudah diuji, yang menguji justru orang barat. Kesimpulan sekarang terdekatnya, orang-orang yang hafal Quran minimal 3 kali kecerdasannya akan meningkat. 3 kali. Kalau menghafalnya benar. Itulah sebabnya dulu penelitian orientalis menyimpulkan gak boleh orang Islam itu dekat dengan Al-Quran. Dulu kebiasaan Pak, teman-teman, dia hafal itu biasa. Silahkan Anda cek ya, Anda cek. Orang-orang pintar di masa lalu, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Ibnu Hazm, Ibnu Battutah dan sebagainya, itu ketika mereka akan belajar pengetahuan, mustahil mereka belajar kecuali melewati 2 fase dulu. Pertama, belajar sholat dengan benar supaya hubungan dengan Allah terjalin baik. Kalau sholat sudah bagus, sholat itu ciri takwa. Karena kalimat takwa ketika disebutkan pertama kali dalam Al-Quran, cirinya sholat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah, lihat persamaannya. Sholat adalah ciri takwa. Takwa ini bisa mendatangkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282.
Lihat paling ujung, sebelah kiri bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda tambahan pengetahuan baru yang berlebih. Gampang, kalau Anda ingin meningkat pengetahuannya, selain rajin belajar, tingkatkan takwa. Dekati pemilik pengetahuan. Bukankah yang punya pengetahuan Allah? Sehingga disebut dengan al-alim. Anda dekati, rajin sholat, tingkatkan. Ulama dulu, ataupun cendekiawan di masa lalu, itu banyak mengetahui disiplin pengetahuan. Cara pertamanya bukan belajar dulu, tapi mendekati pemilik pengetahuan. Itu cara cerdasnya. Apa yang disukai, itu yang dikerjakan. Demikian dalam kehidupan dunia kan juga begitu. Ya, dalam kehidupan dunia, Anda menginginkan anak ikut petunjuk Anda berikan yang disukai. Anda menginginkan misalnya pasangan Anda, begitu akan awal-awal dinikahi, Anda berikan hadiah yang paling disukai. Berikan, sehingga semakin dekat dengan dirinya. Setelah menikah tidak diberikan lagi. Ya? Kenapa papa nggak pernah ngasih hadiah? Mama, nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap, nggak akan dikasih umpan lagi. Nah, kan? Malamnya datang dia, papa buka dong, mama buka, papa mau tidur. Papa nggak ada nelayan tidur dengan ikan. Nah, ini ya, catat. Dan sini fokus, lihat baik-baik. Saya mau teruskan. Jadi teman-teman sekalian, dulu pertama sholat, kedua Al-Quran. Silahkan Anda cek semua perjalanan hidup para ulama masa lalu, itu pasti dari sejak kecilnya kalau sholatnya sudah bagus, mereka akan dihadirkan seorang guru untuk memulai menghafal Quran. Nanti kalau sudah datang sesi kedua, saya undang Dr. Ibrahim datang dengan kita di sini, nanti akan cerita bagaimana di Libya anak-anak kecil saya alami itu. 3 tahun, 4 tahun kalau sudah ba'da asar itu bukan main-main yang tidak penting, ke masjid bawa mushaf begini. Bawa tas, kadang tasnya lebih besar daripada orangnya. Senang tuh baca bolak-balik. Kamu sudah berapa juz? 10. Kamu berapa? 15. Kamu berapa? 20. Kamu berapa? Karena malu sendiri kita. Anak-anak kecil 45 tahun baca bolak-balik. Megang mushaf tuh kayak megang sesuatu yang ringan bagi mereka. Masya Allah. Nah, dampaknya apa? Perhatikan baik-baik. Ketika dengan Allah hubungan sudah bagus, Quran ada dalam dirinya, ternyata Quran itulah nanti akan memberikan pengaruh pada dirinya, membimbing setiap bagian dari tubuh untuk menemukan esensi dari setiap persoalan. Kalau bicara yang penting-penting, kalau melangkah pada yang penting-penting, ulul albab. Kalau bergerak pada yang penting-penting, dan kalau menyimpulkan langsung ke intinya. Dan tidak sedikit di antara ulama kita terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran melakukan penelitian, sehingga hadirlah kemudian penemuan yang abadi sampai dengan kini. Atom dulu ditemukan oleh siapa? Bilang aja nggak tahu. Ya, Allahu a'lam. Tayyib, siapa penemu atom? Bukan John Dalton, Jabir ibn Hayyan. Dari mana menemukannya? Baca Quran surah Al-Hadid. Begitu membaca Al-Hadid surah ke-57 surah besi. Ya, ayat 25 sampai 26 sampai wa anzalal hadid. Begitu mendapati ayat itu penasaran, jiwanya tergerak untuk menganalisis, dibawa ke rumahnya sebongkah besi. Dianalisis, dilihat sampai potongan terkecilnya. Disimpulkan, oh keluarlah kemudian ukuran oleh beliau. Sampai disebut kemudian besi, simbolnya F besar, E kecil, disebut dengan verum. Nomor atomnya adalah nomor atom 26. Ayat 25 sampai dengan 26. Dari 26 ini ada 4 isotop yang menjaga supaya atomnya stabil. Isotop ini nomor 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil menjaga atomnya isotop nomor 57. Surah ke-57 ayat 25 sampai 26. Al-Hadid, surah besi. Sampai sekarang, silahkan yang belajar kimia dicek. Ada. Banyak, kalau mau kita kisahkan banyak sekali. Tapi intinya adalah orang-orang yang belajar Al-Quran itu akan terjadi perubahan pada tingkat kecerdasan dan pemahamannya, itu pasti. Nah, kalau ada orang menghafal Quran tidak terjadi perubahan pada dirinya pada aspek yang kedua ini, pasti ada yang tidak tepat dalam pembelajarannya. Pasti itu. Ya, kami cek ada beberapa anak yang dibimbing hafal Quran, kemudian setelah itu diberikan satu soal project. Soal itu diselesaikan seharusnya 2 jam tanpa teori, 2 jam. Anak itu bisa menyelesaikan dalam 30 menit. Ini nyata. Jadi itu dulu sebuah hal yang lumrah. Jadi kita hadirkan lagi nih anak-anak kita nih. Saya punya keyakinan, saya aja dulu waktu masih kecil tuh, ukuran anak-anak sekarang seperti ini, itu biasa maghrib tuh ke masjid. Hal yang biasa, ke masjid, menghafal. Itu dengan sendirinya terbentuk itu. Apalagi di Bekasi. Bekasi itu cuma 2 aktivitasnya. Sejak dulu, silahkan baca sejarah. Cuma 2 orang Bekasi itu. Ya, siangnya ke sawah, malamnya mengaji.
Silakan siang bekerja, malam ngaji. Muncul sehingga